Perseteruan hak ahli waris yang menyeret nama komedian Sule kini memasuki babak baru. Setelah Teddy Pardiana, suami dari mendiang mantan istri Sule, Lina Jubaedah, secara mendadak membawa kasus ini ke meja hukum. Polemik yang membuat dua pihak bersitegang ini berawal dari Teddy Pardiana yang kembali muncul dengan melayangkan permohonan mengenai hak ahli waris untuk putrinya bernama Bintang. Namun di pihak lain, Rizky Febian, anak sulung dari Lina Jubaedah, malah menanyakan beberapa harta warisan ibunya yang sempat dibawa oleh Teddy. Harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya, dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus, itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu. Nah, kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah, jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule dengan ada media terus gini kan. Anak sulung dari Sule dan Lina Jubaedah ini mengaku begitu menyayangkan langkah yang diambil ayah sambungnya itu. Masalah yang seharusnya bisa dibicarakan dengan kekeluargaan, Teddy malah memilih membawanya ke meja hijau. Kalau misalkan tentang mempermasalahan ini, padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada, ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu.